Padang Sidempuan merupakan sebuah kota yang terletak di wilayah kawasan Tapanuli bagian selatan, Sumatera Utara. Nama kota ini berasal dari bahasa Batak Angkola, yaitu Padang Nadimpu. Padang yang berarti hamparan atau area luas, na artinya yang, dan dimpu memiliki arti tinggi, sehingga dapat disimpulkan artinya adalah hamparan yang luas yang terletak di ketinggian. Padang Sidempuan yang sebelumnya dieja Padang Sidempuan adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli dan seluruh wilayahnya dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Julukannya adalah Kota Salak, karena daerah ini dikelilingi oleh perbukitan dan gunung yang subur, serta memiliki perkebunan salak yang melimpah ruah jumlahnya. Dikutip dari laman resmi Diskominfo, Padang Sidempuan sudah tercatat dalam sejarah dimulai dari masa Perang Padri di Sumatera Barat. Saat itu, salah satu pemimpin pasukan Perang Padri, Tuanku Imam Lelo, membangun sebuah benteng yang kemudian menjadi awal dari berdirinya kota Padang Sidempuan. Selama masa kolonial Hindia Belanda, Padang Sidempuan ditetapkan sebagai ibu kota keresidenan Tapanuli dari tahun 1883 hingga 1806, sebelum kemudian dipindahkan ke kota Sibolga. Berkembangnya Padang Sidempuan dengan pesat membuat pemerintah kolonial Belanda meningkatkan status Padang Sidempuan menjadi kota setingkat di tahun 1937. Pada masa itu, pembagian administratif kota terdiri dari 6 wek, termasuk Kampung Marancat, Pasar Julu, Kampung Teleng, Kampung Jawa dan Kantin, Pasar Siborang dan Sitamiang, serta Kampung Dare. Setelah kunjungan Muhammad Hatta ke kota Padang Sidempuan pada tahun 1948, Presiden Soekarno mengunjungi kota tersebut dan disambut dengan hangat. Ketika tiba di kota, Presiden Soekarno memberikan pidatonya di 2 tempat, yakni di Pasar Batu dan di sebuah lapangan yang sekarang menjadi Masjid Raya Al-Abrar, yang merupakan ikon besar Padang Sidempuan saat ini. Masyarakat yang menyambutnya tidak hanya berasal dari Padang Sidempuan dan Tapanuli, tetapi juga dari Labuhan Batu dan Pasir Pangarayan. Setelah itu, Presiden Soekarno melanjutkannya jalanannya ke Sibolga dan Tarutung. Dari segi geografis, kota Padang Sidempuan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Kota ini berada pada persimpangan jalur darat yang menghubungkan ke kota Medan, Sibolga, dan Padang, Sumatera Barat, di jalur lintas barat Sumatera. Wilayahnya memiliki topografi berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga jika dilihat dari jarak jauh, kota Padang Sidempuan mirip dengan cekungan yang menyerupai danau. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1882, kota administratif Padang Sidempuan terdiri dari 20 kelurahan yang berada di Kecamatan Padang Sidempuan Barat dan Padang Sidempuan Timur, yang kemudian dibagi menjadi 2 kecamatan dan 20 kelurahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 pula, Kota Padang Sidempuan diresmikan sebagai daerah otonom setelah penggabungan beberapa kecamatan, yaitu Padang Sidempuan Selatan, Padang Sidempuan Hutaim Baru, Padang Sidempuan Batuna II, Padang Sidempuan Utara, dan Padang Sidempuan Tenggara yang sebelumnya berada di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Pengaruh Padri pada masyarakat Padang Sidempuan sangat signifikan. Padri adalah kelompok yang memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam di wilayah ini. Aspek yang berpengaruh yaitu yang pertama, penyebaran ajaran Islam. Kaum Padri aktif menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Mereka mengajarkan nilai-nilai agama, mengadakan pengajian, dan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap Islam. Yang kedua, perubahan sosial dan budaya. Pengaruh Padri membentuk norma-norma sosial dan budaya di Padang Sidempuan. Masyarakat mulai mengenakan pakaian Islami, mengikuti adat istiadat Islam, dan menghormati ulama. Yang ketiga, ada pendidikan dan literasi, di mana kaum Padri juga berperan dalam pendidikan dan literasi kita. Mereka membuka madrasah dan mengajarkan Al-Quran serta ilmu agama kepada anak-anak di sana. Dan yang terakhir, politik dan kekuasaan. Padri memiliki pengaruh politik dan memainkan peran dalam pemerintahan lokal. Beberapa di antara mereka menjadi pemimpin masyarakat dan berkontribusi pada stabilitas wilayah. Eksistensi jejak peninggalan Islam di kota Padang Sidempuan Tapanuli Selatan serta proses pengislamisasian yang dilakukan oleh kaum Padri. Yang pertama yaitu ada Masjid Syekh Zainal Abidin, didirikan pada tahun 1880 seiring dengan pesatnya perkembangan agama Islam di daerah Padang Sidempuan. Masjid Syekh Zainal Abidin ini memiliki peran yang beragam, seperti tempat aktivitas spiritual, basis politik pada masa kolonial, institusi pendidikan, tempat persulukan atau pengajian, dan balai pengobatan. Meskipun fisik bangunan terlihat tua dan beberapa material rusak, masjid ini masih berdiri dengan elok dan tidak banyak berubah dari bentuk aslinya. Saat ini, Masjid Syekh Zainal Abidin hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tanpa lagi ritual kegiatan keagamaan atau sosial seperti di masa lampau. Kemudian, proses pengislamisasian yang dilakukan kaum Padri pada zaman penjajahan Belanda,
Kota Padang Sidimpuan dijadikan pusat pemerintahan di daerah Tapanuli. Salah satu pengaruh pasukan Padri pada kota ini adalah agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk saat ini. Kemudian masjid-masjid lainnya juga. Selain masjid tersebut, kemungkinan ada masjid-masjid lain yang juga memiliki sejarah panjang di kota ini. Meskipun tidak semua Masjid Syekh Zainal Abidin, masjid-masjid lain juga berkontribusi pada eksistensi jejak Islam di Padang Sidimpuan.